Warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian. Pada topik kedua ini kita akan membahas sedikit dasar-dasar teori peluang dan bagaimana teori dasar ini kita terapkan dalam konteks pengukuran geodesi. Sebagai bahasan awal, kita lihat dulu beberapa pengertian terkait dengan konsep peluang. Terdapat beberapa definisi yang harus kita pahami, yaitu ruang sampel, titik sampel, dan jumlah titik sampel. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu dadu, maka yang menjadi ruang sampel dari titik dadu ini adalah himpunan S yang berisi nilai atau angka 1 sampai 6. Jadi ruang sampel itu didefinisikan sebagai himpunan dari semua hal yang mungkin muncul dari suatu kejadian atau kegiatan. Nah, jika kejadiannya adalah melempar dadu, maka di permukaan dadu itu ada 6 angka yang mungkin muncul, sehingga ruang sampel dadu memiliki himpunan sebagai berikut 1 sampai 6. Nah, kemudian ada yang disebut dengan titik sampel. Titik sampel itu adalah anggota dari himpunan S. Jadi titik sampel itu angka 1, angka 2, dan angka 6. Nah, kemudian jumlah titik sampel itu adalah banyaknya anggota di dalam suatu ruang. Nah, ini saya kira definisi-definisi dasar yang cukup penting untuk kita pahami. Nah, mari kita lanjutkan dengan melihat suatu kejadian yang kita anggap sederhana, ya. Misalkan kita melempar sebiji dadu, ya, sebuah dadu, ya. Maka apa yang kita lakukan ini disebut ke dalam suatu kejadian sederhana. Kenapa disebut kejadian sederhana? Ya, karena kita hanya tossing satu benda, ya, atau melempar satu benda. Nah, secara matematis peluang kejadian sederhana itu didefinisikan sebagai peluang munculnya sebuah titik sampel dari sebuah kejadian. Jadi karena ini sederhana, ya, maka yang muncul hanya sebuah titik sampel. Nah, secara matematik, peluang munculnya suatu kejadian itu kita bisa menggunakan formula ini. Nah, kita langsung lihat saja contoh secara praktis dan numerik. Kita lihat peluang munculnya titik sampel bernilai 4 itu artinya kejadiannya adalah angka 4 yang diharapkan, maka peluangnya adalah jumlah titik sampel di ruang sampel ada berapa. Nah, titik sampel bernilai 4 ini ada jumlahnya hanya 1 di dalam ruang sampel ini. Sedangkan ruang sampel ini memiliki jumlah titik sebanyak 6, sehingga peluangnya adalah 1/6. Nah, seandainya kita jumlahkan semua peluang munculnya semua anggota titik sampel, maka kita akan memperoleh nilai 1. Nah, jadi ini adalah konsep dasar dari peluang. Total semua peluang munculnya anggota himpunan S itu selalu bernilai 1. Sehingga peluang itu memiliki nilai dari 0 sampai 1. Jika angka 1 itu berarti peluang yang paling maksimum. Berarti itu kemungkinan terjadinya sangat-sangat pasti karena peluangnya 1. Jika peluangnya bernilai 0, maka itu tidak ada peluang untuk terjadi. Sekarang mari kita lihat
peluang untuk kejadian yang lain yang lebih kompleks, yaitu kejadian majmuk yang saling bebas. Misalkan kita melakukan pelemparan dua buah dadu secara bersamaan, ya. Nah, karena kita melemparkan dua buah dadu, maka peluang munculnya beberapa titik sampel dari kejadian ini memungkinkan, ya. Sehingga ini disebut dengan kejadian yang majemuk karena memunculkan beberapa titik sampel dari beberapa kejadian. Nah, dikatakan saling bebas karena peluang masing-masing kejadian tidak saling mempengaruhi. Misalkan peluang kejadian munculnya angka 6 di dadu pertama tidak terpengaruh oleh peluang kemunculan angka-angka di dadu kedua. Begitupun sebaliknya, sehingga ini saling bebas. Nah, kejadian majemuk saling bebas ini juga berlaku untuk pengukuran geodesi, ya. Jadi pengukuran geodesi yang dilakukan berulang-ulang itu saling bebas, ya. Jadi peluang munculnya error di pengukuran pertama itu tidak dipengaruhi oleh peluang munculnya error di pengukuran ketiga dan selanjutnya. Nah, secara sederhananya, contoh praktis dari kejadian saling bebas ini adalah misalkan pada pelemparan dua buah dadu, kita ingin menghitung berapa peluang munculnya angka 5 pada dadu pertama dan angka 3 pada dadu kedua. Nah, sehingga di sini ada dua kejadian, E1 dan E2 ini seharusnya, mohon maaf. Maka peluang munculnya angka 5 pada dadu pertama dan angka 3 pada dadu kedua itu merupakan perkalian peluang masing-masing kejadian. Jadi pada kejadian ke-1 angka dadu dan angkanya bernilai 5 dan dadu kedua angkanya bernilai 3, sehingga peluang masing-masing adalah 1/6. Sehingga total peluang menjadi 1/36. Nah, ini adalah salah satu contoh kejadian majemuk yang analoginya berlaku dalam pengukuran geodesi, di mana peluang munculnya error di pengukuran pertama itu tidak dipengaruhi oleh peluang munculnya error di pengukuran kedua. Nah, diasumsikan pengukuran ke-1, kedua, dan ketiga itu bisa simultan ataupun serial.